Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipto Hadana dengan NPM 21811010144. Saya akan kembali membahas materi dari kelompok 3, yaitu dasar biologis perilaku. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kaitannya dalam lingkungan sekitarnya. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Dalam psikologi banyak dipelajari tentang bermacam-macam ilmu jiwa, perilaku manusia dan tingkah laku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Apa itu perilaku? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Itu termasuk perilaku. Dan perilaku dapat dibedakan menjadi dua, faktor internal atau faktor internal ini termasuk kecerdasan, emosi, jenis kelamin, perilaku yang terdapat dari dalam. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan dan ekonomi. Berarti perilaku dari luar. Nah, perilaku yang diatur oleh otak besar. Yang pertama, columbus frontal atau gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian. Nah, gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian itu tuh diatur oleh otak besar. Yang kedua, columbus parietal, yaitu dapat merasakan sentuhan, nyeri, suhu. Itu juga termasuk perilaku yang diatur oleh otak besar. Yang ketiga, columbus temporal atau indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Ini juga termasuk perilaku yang diatur oleh otak besar. Dan yang terakhir, columbus occipital atau penglihatan. Penglihatan juga diatur oleh otak besar. Nah, selanjutnya perilaku-perilaku yang diatur oleh otak kecil. Di sini yang pertama adalah mengendalikan gerakan. Nah, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu tuh diatur oleh otak kecil. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Mungkin saat berkendara, kita saat berjalan saja, itu tuh kita diatur oleh otak kecil. Yang mengatur gerakan keseimbangan kita tuh adalah otak kecil. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasi gerakan tubuh. Sama seperti apapun yang kita lakukan itu, mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan itu tuh, dan mengkoordinasi gerakan tubuh itu diatur oleh otak kecil. Dan yang terakhir adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan sirkuit komunikasi elektrokimia. Sistem saraf merupakan sirkuit komunikasi elektrokimia tubuh. 4 karakteristik penting otak dan sistem saraf. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga, adaptabilitas. Dan yang terakhir, transmisi elektrokimia. Kemampuan khusus otak untuk beradaptasi dan berubah disebut plastisitas. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.